Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan di mana saja berada, shalom. Saya percaya kita semua hari-hari ini diberkati Tuhan, amin. Sebab Dia Allah yang memberikan kita kegirangan dan sukacita yang melimpah bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, amin. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat sepanjang minggu sudah berlalu. Tuhan memberkati kami dengan berbagai-bagai berkat yang ilahi yang dari sorga. Jadi tiba saatnya Tuhan, kami ambil waktu kami duduk bersama keluarga, bersama teman, untuk datang di hadapan Tuhan, masuk dalam hadirat dan rencana Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, menikmati dan bersyukur buat semua yang terbaik yang Tuhan sudah beri bagi setiap kami. Ini korban kami, ini pujian kami. Biarlah menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kau yang diberkati Tuhan, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicuci
Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu, seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis.
Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Ketika ada pujian dan penyembahan dinaikkan di tempat ini, ketika ada nyanyi-nyanyian yang dikumandangkan untuk Raja, maka kami melihat bahwa kemenangan terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi bagi bangsa kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, sebab Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kau ada bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jalan kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Oh, hanya jalan hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Bersama-sama menyembah Tuhan dengan suaramu. Menyembah jalan kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Oh, kekuatanku, hanya dalam hadirat Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau yang hari-hari ini merindukan Tuhan, mari sama-sama menyembah. Menyembah jalan kudus hadirat-Mu,
Dia ada di setiap langkah, Dia ada di setiap persoalanmu, Dia ada di setiap keadaan dan musim hidupmu. Kali ini waktunya kau berkata kepada keadaanmu, kau punya Tuhan yang dahsyat, kau punya Allah yang dahsyat, yang selalu hadir di tengah-tengah hidupmu dan keluargamu. Biarlah bukan hanya sekedar pujian, tapi imani dengan imanmu bahwa Dia ada bersama denganmu. Oh, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi.
shikiara labara 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 labara. Kiara labaya shikiara labara labara labara. Ya Tuhan. Kiara lamaya shikiara labara labara labara. Kiara lamaya shikiara labara labara labara. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib atas setiap kami Tuhan. Perbuatanmu ajaib atas setiap kami. Tiada seperti Puji Tuhan, Shalom, jemaat Tuhan di GB Jalan Letjen Suprapto yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan. Kami tahu berkat yang terbaik sudah Engkau siapkan buat setiap kami. Ajar kami untuk mendengarkan, karena kami tahu Tuhan Yesus, perkataan-Mu adalah perkataan hidup dan perkataan yang memberikan kehidupan buat setiap kami. Mari Bapa, bawa kami masuk ke dalam rencana-Mu yang ajaib lewat kebenaran firman Tuhan, dan berikan hati dan telinga seorang murid. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua sama-sama belajar bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang memimpin kita pada maksud dan rencana yang ada. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari kita langsung saja mendengarkan Ibrani pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Nah saudara, 3 ayat ini berbicara tentang suatu kebenaran yang penulis Ibrani mau kita pandang kepada siapa dia? Satu sosok yang dituliskan sebagai rasul dan imam besar. Apa yang dimaksud dengan rasul, saudaraku? Ya, kalau saudara pernah mempelajari kata rasul, itu berasal dari kata apostel. Artinya orang yang membawa pesan. Ya. Dan imam besar, siapa itu imam besar? Apa itu imam besar, saudaraku? Imam besar adalah pendamai. Imam besar pada zaman Musa itu bertugas untuk mendamaikan antara Tuhan dan umatnya karena dosa umatnya. Oleh karena itu, penulis kitab Ibrani menegaskan sekali lagi, pandang Dia, pandang Kristus, pandang Tuhan yang telah datang sebagai manusia, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kali kedua untuk menjemput umatnya. Siapa umatnya?
Saya percaya saudara dan saya kita adalah hamba Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara. Yang kedua dikatakan, waktu Musa dia setia kepada Tuhan dalam kemahnya, itu menjelaskan bahwa Tuhan sendiri telah menetapkan satu ketetapan, ada ibadah, ada hubungan, ada sarana hubungan antara Tuhan dan umatnya. Karena dia mau bersekutu dengan kita. Bersekutu dengan kita. Oleh karena itu Tuhan mau, Tuhan rindu sekali, dan bahkan Tuhan sangat senang ketika kita berkumpul bersama-sama dengan dia. Bahkan Tuhan Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Wow, luar biasa saudara. Ya, jadi Musa sendiri dinyatakan dalam kitab Ibrani sebagai seorang hamba yang setia. Nah, bagaimana dengan Kristus? Di ayat yang ketiga dikatakan sebab ia, nah, ia siapa? Ia dipandang layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa. Nah, kalau dikatakan lebih besar daripada Musa berarti bukan Musa lagi, saudaraku. Ya, siapakah dia? Dialah Sang Kristus itu sendiri. Dialah Sang Mesias itu sendiri. Dialah Juru Selamat itu sendiri. Yang dikatakan sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Dari ayat ini, saudaraku, saya melihat penulis sedang menceritakan kepada kita bahwa Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita percaya dengan teguh, dia adalah arsitek yang agung. Kalau saudara suka judul khotbah, saya mau katakan khotbah kali ini bicara tentang Tuhan adalah arsitek hidup. Amin saudaraku, dialah arsitek hidup kita. Dialah yang mendesain, dialah yang telah merencanakan, dialah yang telah merancangkan kehidupan kita. Oleh karena itu, dari ayat ini saya mendapatkan kalau Tuhan adalah arsitek hidup kita, dan dikatakan oleh penulis Ibrani bahwa seperti bangunan yang menjadi suatu karya yang memegahkan penciptanya, demikianlah saudara dan saya. Amin. Kita adalah bangunan oleh Tuhan sendiri, yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, saya mau katakan, kalau kita berpegang teguh pada kebenaran, yaitu firman yang telah dinyatakan kepada kita, kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Jadi apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ketahuilah Tuhan adalah Sang arsitek yang agung. Dialah yang sanggup untuk menyatakan kemuliaannya bagi hidupmu. Karena Tuhan sedang membawa engkau masuk kepada kemuliaannya kembali. Setelah sekian lama, saudara dan saya kita berada dalam kuasa dosa. Oleh darahnya kita disucikan. Oleh darahnya kita ditebus. Oleh darahnya kita dibawa pada rencana dan rancangannya yang agung. Haleluya. Saya bersyukur kalau Tuhan kita dahsyat, saudara. Saya bersyukur atas keajaiban yang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Nah saudara, sebagai seorang arsitek, apakah yang Tuhan sedang lakukan buat kita? Mungkin kita tidak tahu saudara. Mungkin kita tidak memahami. Bahkan kita bertanya, Tuhan apa yang Kau sedang buat dalam hidupku? Mungkin kita berkata seperti itu saat ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketahuilah bahwa sesuatu yang Tuhan sedang lakukan, mungkin saudara tidak lihat, itu semua mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Oleh karena itu percayakanlah hidup kita buat Tuhan. Percayakanlah hidup kita kepada Sang arsitek itu saudara. Karena dia tahu rancangan apa yang ada padanya, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Hari depan yang penuh harapan. Itu Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Dahsyat saudara. Jadi yang Tuhan lakukan yang pertama adalah membangun dasar. Karena dia sendiri adalah dasar yang teguh. Dasar apa yang bisa diberikan selain daripada kebenaran firman Tuhan? Dan Yesus Kristus Tuhan Sang Firman telah datang turun ke dunia untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita gerejanya, bagi kita umatnya, orang-orang tebusannya, orang yang dikasih dia, supaya kita hidup berdasarkan kepada firman yang telah Tuhan sendiri sampaikan. Oleh karena itu saudaraku, seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan.
Dialah Sang Firman yang datang menjadi manusia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Oleh karena itu, Kristus Sang Anak, Dia telah menyatakan kasih-Nya mati di atas kayu salib untuk kita. Oleh karena itu saudara, ini adalah kekuatan yang dahsyat, saudara. Kekuatan yang ajaib, kekuatan yang luar biasa. Di atas dasar apa saudara dibangun? Kalau saudara dibangun di atas dasar yang teguh, saudara tidak akan pernah mundur, kecewa, sakit hati, atau apapun juga. Saudara mungkin mengalami banyak goncangan, tapi saudara tetap kokoh berdiri di atas dasar firman yang benar. Haleluya. Nah saudaraku, oleh karena itu Tuhan ingatkan kita, kalau kita sudah memiliki dasar itu, tetaplah pegang apa yang menjadi bagian kita. Tetaplah percaya kepada Dia. Pergumulan selalu ada, tapi Tuhan selalu setia bersama dengan kita. Dasar tidak kelihatan, tapi disitulah tempat bangunan berpijak. Disitulah tempat bangunan bertumbuh. Jadikan Tuhan tumpuan hidupmu. Jadikan Tuhan kekuatan di saat apapun juga, dalam segala keadaan saudara. Karena tidak ada dasar lagi yang dapat dipakai. Saudara mau pakai apa? Kita mau pakai apa saudaraku untuk menjadi tumpuan hidup kita? Harta kita? Kekuasaan kita? Atau intelektualitas kita? Maaf saudara, Tuhan lebih daripada itu semua. Karena Dialah Sang Empunya alam semesta. Oleh karena itu, tetap kita berpegang dan bertumpu pada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Tuhan sendiri. Haleluya. Selanjutnya, saudaraku yang terkasih, apa yang sedang dikerjakan oleh Sang Arsitek yang agung ini? Yang kedua, Dia tetap membangun. Dia tetap membangun kita dalam ketekunannya. Dia tetap membangun kita sebagai baitnya dalam kesetiaannya. Itulah yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Nah saudara, di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 dikatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Oleh karena itu saya mau katakan, kalau kita melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan, sesungguhnya kita akan kagum, saudara. Karena Dia sedang mengerjakan suatu karya yang ajaib. Tangannya yang berlubang paku sedang memegang engkau, dijadikan alat yang mulia bagi hormat dan kemuliaan namanya. Dia menuntun kita dalam jalan yang belum pernah kita lalui. Itulah jalan hidup kita. Kenapa saudara? Kita nggak akan pernah kembali memutar balik jalan hidup kita. Tapi kalau saya katakan kepada saudara, kalau saudara mengikuti jalannya Tuhan, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dan kita lihat, dengan ketekunan dan kesetiaan, Tuhan tetap membangun kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Tetap izinkan Tuhan untuk membangun kita, walaupun mungkin kita ada dalam keadaan apapun juga. Memang Alkitab katakan di dunia ini ada air mata, ada penderitaan. Tapi saya mau katakan, Tuhan sanggup untuk mengimbangi suka dengan duka. Untuk tujuan iman kita yang Dia mau perlihatkan. Inilah harta yang mulia yang Tuhan mau nyatakan buat setiap kita. Itu saudaraku. Jadi kalau Dia sedang membangun, itu artinya Dialah Sang Pelaksana yang dahsyat. Dialah Sang Pelaksana yang sanggup untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita sebagai umatnya hanya mengikuti. Hanya mengikuti. Oleh karena itu saudara, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman-Nya. Karena lewat firman kita akan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan sendiri. Apa yang sedang Tuhan kerjakan dan apa yang Tuhan mau pada akhirnya. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita akan berkata, sungguh Engkau ajaib Tuhan. Lewat tangan-Mu yang berlubang paku, Engkau telah mengubah hidup. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih, bagaimana, hal seperti apa dan bangunan yang bagaimana yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita.
Desain seperti apa yang sedang Tuhan buat dalam hidup kita. Sekalipun kita dalam keadaan yang tidak enak, tidak baik, mungkin kita bisa frustasi, putus asa. Tapi saya mau katakan buat kita, Dia sedang memperkokohnya. Dia sedang membuat bangunan rohani yang ada di dalam diri kita menjadi satu bangunan yang kokoh dan teguh. Artinya kita sedang dijadikan umat yang tangguh. Karena memang dunia ini menjadi tempat yang Tuhan pilih. Kalau saudara lihat kenapa bangsa Israel harus memasuki padang gurun, itu artinya lewat padang gurun itulah Tuhan sedang memproses suatu umat yang akan dinyatakan kepada dunia, inilah umatku. Karena tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang dipimpin oleh Tuhannya sama seperti bangsa Israel. Wow, tidak ada satu pun bangsa di dunia ini yang dipimpin oleh Tuhannya ya, seperti bangsa Israel. Oleh karena itu saudara, mari kita umat kepunyaan Tuhan, kita tetap memberikan diri kita untuk dibuat menjadi kokoh, kuat dan tangguh. Karena Tuhan sendiri mengatakan kepada kita bahwa apabila kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita sama seperti bangunan yang ditaruh di atas atau dibangun di atas batu karang. Di atas dasar itu batu yang teguh itu sendiri. Dan itu harus mengalami ujian. Tetapi lewat ujian itu akan terbukti bahwa bangunan yang dibangun oleh Tuhan adalah bangunan yang tidak tergoyahkan. Karena kita ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Haleluya! Dialah Raja di atas segala raja, Tuhan yang membuat kita menjadi umat yang menyatakan kepada dunia ini bahwa kerajaannya tak tergoncangkan. Kerajaannya akan tetap sampai selama-lamanya. Itulah yang sedang dikerjakan. Dialah sang arsitek hidup itu. Dialah Tuhan yang ajaib. Demikian juga seperti di Efesus pasal 2 ayat 20 dikatakan, Tuhan membangun kita di atas dasar para nabi dan para rasul. Jadi apa yang telah Tuhan nyatakan lewat firman-Nya, apa yang telah Tuhan sampaikan lewat Roh Kudus-Nya yang Tuhan pertegas dengan firman-Nya, itu tetap Tuhan kerjakan di dalam kita. Oleh karena itu saudaraku, mari kita bersama-sama kuatkan saudara kita, kuatkan sahabat-sahabat kita. Kalau mereka mungkin berkata, udah lama ikut Tuhan tapi begini-begini aja. Saudara, saya mau ingatkan kita, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, waktu kita tetap setia, saya mau katakan, mahkota yang Tuhan janjikan buat kita ada di depan kita. Oleh karena itu mungkin kita belum melihatnya, tapi ada satu yang mungkin saudara belum tahu, bahwa Tuhan sedang membentuk saudara sehingga rupa Kristus menjadi nyata di dalam kita. Itu yang tidak bisa dunia lakukan buat saudara. Itu yang tidak bisa dunia ini kerjakan. Oleh karena itu Tuhan sendiri mengatakan, dunia tidak menyukai kita, dunia tidak menyukai Kristus, karena Kristus sendiri menyatakan karyanya yang ajaib melalui kita. Oleh karena itu semua umat Tuhan, siapapun saudara di tempat ini, hari ini mari pandang kepada Dia, sang arsitek yang agung. Di tangannya lah gulungan kita yang adalah desain untuk membuat hidup kita menjadi alat kemuliaan Dia. Dan biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan dan pengagungan hanya bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang Kau nyatakan lewat firman-Mu adalah iya dan amin. Kami tahu Tuhan, Engkau sendiri menyatakan isi hati-Mu buat kami. Dan kami siap Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau berkati umat-Mu di tempat ini, dan Hamba percaya umat-Mu akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan anugerah-Mu. Dan kami katakan Tuhan, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, pakai dengan lebih dahsyat lagi. Berkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun pelayanannya. Tuhan memberkati, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, melalui pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi negeri kami, Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Tuhan, curahkan kasih-Mu untuk negeri kami. Engkau memberkati setiap pulau-pulau. Tuhan, Kau lawat setiap kota-kota di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia menjadi milik Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu tercurah untuk negeri kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negeri ini, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, untuk Kapolri, Kapolda, Gubernur, MPR, DPR, dan semua jajaran yang ada di bawahnya. Tuhan, Engkau urapi Tuhan pemimpin-pemimpin kami, biar mereka memimpin boleh dengan adil dan bijaksana Tuhan, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil itu adalah kehendak-Mu dan mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Kau juga turut campur tangan Tuhan untuk setiap bencana yang ada di negeri kami, juga untuk corona Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau sudah selesaikan Tuhan. Oh Tuhan, Kau campur tangan juga mereka yang masih sakit Tuhan, dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Kau lawat, Engkau memberkati setiap para medis yang ikut campur tangan Tuhan dalam penyembuhan corona Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Kau memberkati para dokter, perawat semuanya Tuhan. Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus Tuhan. Dan untuk semua yang sedang sakit Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah COVID-19 boleh cepat selesai, sehingga perekonomian boleh bangkit, bangsa Indonesia boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak rohani kami, Bapak Nikonoto Raharjo, beserta istri, beserta keempat wakilnya, dan seluruh keluarga besarnya.
Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanannya. Dimanapun Tuhan hamba-Mu melayani, Engkau yang akan tutup bungkus dan Engkau yang mengurapinya Tuhan. Sehingga setiap pelayanan yang boleh mendatangkan berkat, melalui pelayanannya jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Sony Waplo sebagai KCK 9 Tuhan. Engkau berkati Pak Sony, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Engkau memberkati juga pekerjaannya Tuhan. Biar keluarga besarnya Tuhan boleh dipakai dengan lebih dahsyat lagi. Juga untuk setiap gembala di CK 9, berikan roh unity ya Bapak, supaya kami semua boleh bergandengan tangan maju dalam melayani Engkau. Terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu di tempat ini. Bapak Geret Sarapi, Roh Kudus, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang campur tangan setiap apa yang dibutuhkannya. Kami juga berdoa untuk setiap pengerja di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, sekalipun kami belum bisa offline, tapi kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh beribadah secara online. Oh Tuhan, berkati juga setiap jemaah di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, juga setiap mereka yang mengikuti ibadah online. Tuhan, Engkau melihat isi hati mereka. Engkau yang menjamah mereka semuanya, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga urapi setiap pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan, Engkau memberkati WL, Engkau memberkati pemusik, multimedia, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan kami senantiasa boleh bangkit bersemangat untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah, biar Roh Kudus kami akan menerima berkat daripada-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, biji mata Tuhan disayang oleh Bapa di surga. Mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga. Kita akan menerima berkat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, siapa berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersorak-sorai, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih karunia, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorgawi melalui Putranya Yesus Kristus,
pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.